Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita untuk melanjutkan aktivitas kita di hari ini dalam keyakinan percaya bahwa Allah akan menyertai kita bersama-sama dalam menjalani segenap tugas dan tanggung jawab kita di hari ini. Pagi ini senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan Saudara sekalian melalui Renungan Pagi edisi 26 Januari 2023. Pagi ini bacaan kita dari 2 Samuel pasal 23 ayat 1-7 demikian. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi oleh Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Wasiat yang terakhir. Saudara-saudaraku, apa yang pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang sadar bahwa umurnya tidak akan lama lagi, biasanya menyampaikan kata-kata terakhirnya atau wasiat-wasiatnya. Sekarang sang penulis kitab ini mendekati penghujung dari pemerintahan Daud. Dan oleh sebab itu dalam teks yang kita baca pagi ini adalah ucapan Daud yang merupakan nubuat bagi pelayanannya di kemudian hari melalui keturunannya. Bukan berisikan jasa-jasa Daud sehingga berhak mendapatkan kehormatan raja dan kelanggengan tahta, melainkan semata karena anugerah Allah. Daud mulai dengan menyebut diri sebagai orang yang diangkat tinggi, diurapi Allah Yakub, dan pemazmur yang disenangi. Tak ada kesombongan dalam kesadaran anugerah itu. Berita nubuat yang diucapkan pun disampaikan karena Allah yang berbicara, sedangkan dirinya hanyalah sebagai media. Isi berita itu merupakan esensi perjanjian Allah kepada Daud. Dimulai dengan kriteria seorang raja yang berkenan kepada Tuhan. Dan efeknya bagi umat yang dilayani. Indah sekali karena gambaran yang dipakai begitu alami. Kesegaran pagi oleh mentari dan kesegaran hari oleh hujan. Semua melambangkan kehidupan yang segar dan berpengharapan. Itulah hasil pelayanan raja, gembala Israel yang diberkati Tuhan dan yang akan dinikmati oleh Tuhan. Semua itu merupakan perkenanan Tuhan atas dirinya dan keluarganya untuk tetap ada di tahta Israel, sehingga pelayanan kepada umat Tuhan terus-menerus terjaga. Sedangkan para musuh akan dimusnahkan, seperti yang membongkar habis semak duri dan alang-alang tajam, yang menutupi ladang agar dapat ditanami kembali. Kenyataannya, walaupun selama Daud tidak memerintah secara sempurna dengan baik, bahkan ia gagal menjadi orang tua. Ia gagal melaksanakan tugas dan kepemimpinan di tengah-tengah keluarga kerajaannya. Namun dalam teks yang kita baca pagi ini, kenyataannya bahwa keturunan Daud tidak semua setia pada panggilan sebagai Raja Gembala Israel. Tetapi Tuhan tetap setia meneguhkan mereka pada tahta Israel. Bahkan kelak dari keturunan Daud akan muncul Sang Mesias yang pemerintahannya melampaui Israel kepada semua bangsa. Walau penuh kelemahan dan kegagalan, Daud dapat menengok ke belakang bahwa Tuhan telah memakai dirinya melayani umatnya. Di masa tuanya, Daud juga berani menatap ke depan. Berkat Tuhan akan dicurahkan melalui keturunannya.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun sama seperti Daud. Kita bukanlah orang yang sempurna dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi pagi ini kita belajar bagaimana Daud dalam situasi apapun selalu mengingat Tuhan, selalu berserah dan bergantung kepada Tuhan. Dan akibatnya Tuhan terus memberikan anugerah kepada Daud tiada berkeputusan. Dalam kekuatannya ia mengingat Tuhan, dalam kelemahan bahkan kejatuhannya ia mengingat Tuhan. Bisa kita saksikan melalui mazmur-mazmur yang ia tulis dalam ratapan-ratapannya. Apapun yang terjadi di sekeliling hidupnya diserahkannya kepada Tuhan dan disampaikannya dengan rinci. Baik ketika ada musuh yang menghadang, baik ketika ia kecewa, baik ketika ia betul-betul berada di titik nadir oleh karena kesalahannya. Pada waktu ia menangisi putra-putranya yang mati, menangisi dosanya, dan sekaligus bersuka cita atas segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidupnya. Saudara, mari kita belajar kepadanya. Kita bukanlah manusia sempurna. Marilah kita belajar menengok ke belakang, melihat kesetiaan dan anugerah Tuhan yang tiada berkeputusan bagi kita. Kita harus mengaku bahwa jikalau kita sampai pada titik itu, atau pada titik ini, itu karena anugerah Tuhan. Dan karena itu marilah kita menatap ke depan dengan penyertaan Tuhan. Kita berkomitmen memberikan yang terbaik. Selagi masih ada waktu, saudara sekalian, mari kita mempersembahkan hidup kita semakin setia dengan mengasihi Tuhan dalam kekuatan anugerah-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami melihat kehidupan Daud di masa tuanya, di penghujung masa-masa pelayanannya. Ternyata ia mengagungkan Tuhan. Dan dalam ketulusan ia mengaku bahwa ketika ia menoleh ke belakang, hanya karena anugerah Tuhan sajalah yang menyangkupkannya sampai di titik ini. Ia menyadari segala kelemahan dan kemanusiaannya. Tetapi sekaligus percaya bahwa masa depannya ada dalam penyertaan Tuhan. Janji Tuhan baginya, Tuhan akan kabulkan. Dan kami bersyukur bahwa kelak nanti, melalui keturunan Daudlah, kami telah berjumpa dengan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Mesias yang dijanjikan, Putra Daud itu, yang kedatangannya sedang kami tunggu untuk kedua kalinya, akan membawa kami ke tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa setia. Selagi waktu Tuhan berikan pada kami, tolonglah untuk melaksanakan tugas dan panggilan kami dalam kesetiaan. Bantulah kami ya Tuhan, supaya kami hidup semakin hari semakin setia, semakin mengasihi Tuhan di dalam kekuatan anugerah-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang Maha tahu kehidupan mereka. Tuntunlah mereka Tuhan untuk melihat anugerah-Mu, sebagaimana yang Engkau janjikan kepada Raja Daud. Kiranya saudara-saudara kekasih yang sedang dalam kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan. Ajarlah mereka untuk menaruh harapan untuk masa depan mereka dalam tangan-Mu. Mereka yang bersedih oleh karena kedukaan yang mereka alami. Mereka yang sungguh-sungguh bergumul dengan sakit penyakitnya. Tuhan sembuhkanlah mereka. Mereka yang bergumul dengan usaha dan pencarian nafkah hidup mereka. Pekerjaan-pekerjaan mereka biarlah Tuhan yang beranugerah. Ajarlah mereka untuk bergantung, berserah kepadamu Tuhan dalam segala perkara, supaya mereka membuktikan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan kehidupan kami. Tuntun dan sertai kami sepanjang hari ini dalam semua tugas dan tanggung jawab kami. Umat-umat-Mu yang akan beraktivitas di luar rumah, kiranya Tuhan menyertai dan menuntun mereka. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.